Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah asli. Dengan demikian, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi karena tidak menemukan adanya unsur pidana. Lalu apakah ini merupakan garis final dari kasus yang sudah berlarut-larut selama bertahun-tahun ini? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo, Pak Firmanto. Dan sebelumnya, pemirsa, kami juga telah berusaha menghubungi pakar telematika Roy Suryo untuk bergabung dalam diskusi kali ini. Namun hingga saat ini kami tidak dapat menghubungi Bang Roy Suryo. Saya akan langsung ke Bang Firmanto. Bang Firman, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, terima kasih. Oke. Baik, Bang Firman, ini kita sama-sama melihat tadi konferensi pers dari Bareskrim. Ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinyatakan asli. Tanggapan dari Anda dan tanggapan dari Pak Jokowi seperti apa, Bang? Terima kasih sebelumnya. Jadi hari ini kebenaran dan fakta sudah disampaikan. Ya, hari ini dari Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Dirtipidum Mabes Polri telah menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi SMA dan S1-nya adalah identik, sesuai. Baik bicara masalah teknik cetak, tinta, stempel, kemudian tanda tangan, pengaman kertas dan sebagainya, baik untuk ijazah SMA maupun untuk ijazah S1 itu identik. Artinya apa? Hari ini fakta menyatakan bahwa Bapak memiliki ijazah. Yang diperiksa adalah ijazah asli. Artinya Bapak memiliki ijazah asli. Oke. Artinya Bapak adalah lulusan Universitas Gadjah Mada dan SMA 6 seperti itu. Dan tentu kami menyambut sangat baik karena kita hari ini telah mengikuti seluruh prosedur. Dalam hal ini Bapak Jokowi adalah teradu ya. Jadi ada pengaduan atau biar mudah terlapor seperti itu ya, atas dugaan pemalsuan dan sebagainya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Hari ini terbukti bahwa Bapak telah menyampaikan kepada Bareskrim ijazahnya sudah diperiksa dan itu asli. Yang Bapak sampaikan dan Bareskrim mengatakan identik. Artinya apa yang mereka lakukan, pelapor itu atau pengadu itu tidak beralasan sehingga pihak Bareskrim menghentikan proses penyelidikan. Artinya selesai. Oke. Tinggal sekarang tentu Bapak sendiri menyampaikan pengaduan di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dan juga rekayasa digital seperti itu. Dan sekarang adalah tinggal kita tunggu nih. Artinya sebenarnya sudah mudah kita melihatnya, begitu ijazah asli yang dipersangkakan atau disampaikan oleh beberapa pihak yang diadukan tersebut, dalam aduan tersebut, itu berarti ada dugaan-dugaan yang nanti kita akan ikuti proses lebih lanjut mengenai apakah mereka benar melakukan tindakan fitnah dan atau pencemaran nama baik. Demikian. Berarti Bang, saya menegaskan ya dari pernyataan Anda bahwa dengan hasil dari Bareskrim hari ini, Pak Jokowi tetap ingin melanjutkan proses pidana kepada Roy Suryo CS? Yes, betul. Jadi tentu dalam rangka untuk menjaga integritas daripada Bapak, kemudian memberikan pembelajaran buat kita semua, termasuk memberikan integritas Bapak kepada khalayak ramai, publik, seperti itu, atas dugaan yang disampaikan oleh beberapa pihak sebelumnya, maka Bapak menempuh jalur hukum. Dan ini adalah yang paling tepat, mengingat bahwa memang mereka juga menggunakan jalur-jalur tersebut. Mulai dari 2 tahun lalu ada gugatan secara hukum, tidak dapat dibuktikan, sehingga mereka, ya kami melihatnya kalah, seperti itu ya, apapun jawaban mereka, seperti itu. Kemudian di Desember katanya, kemudian ada pengaduan dan sebagainya, masih terus seperti itu. Nah, kemudian Bapak mengajukan pengaduan di Polda Metro Jaya. Pasca pengaduan pun masih terus. Narasi-narasinya dibangun, masih dibilang itu palsu dan sebagainya. Skripsinya palsu dan sebagainya. Lembar pengasahannya palsu dan sebagainya. Hari ini dengan sangat tegas pihak Mabes Polri itu sudah menyampaikan ada berapa puluh tadi bukti-bukti, verifikasi, konfirmasi, identifikasi terhadap
dokumen yang sudah diperiksa itu. Dan tentu kita bisa menilai sendiri apa kira-kira selanjutnya. Dan Bapak tentu akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan melalui Polda Metro Jaya, dan kita tinggal menunggu pihak kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak. Demikian. Bang Firman, tapi kemarin Bang Roy Suryo CS ini mendatangi Komnas HAM, mengatakan adanya dugaan kriminalisasi. Ada tanggapan, Bang? Oh tentu, ini kan lucu ya. Tapi sebenarnya masyarakat, kalau tadi saya mengikuti mencermati apa yang disampaikan sebelum kita diskusi ini, Ya. bahwa responden yang menyampaikan kan percaya apa yang disampaikan oleh Bapak gitu ya. Kemudian bahwa memang apa langkah juga mereka mengapresiasi gitu ya. Artinya ini sebenarnya kan yang sedang dizolimi, yang sedang dikriminalisasi kan sebenarnya Bapak nih. Tentu kan Bapak sebagai seorang lulusan SMA dan juga S1 dari UGM gitu ya, kan tahu dong dia sudah lulus, dia mengikuti seluruh proses dengan baik, kemudian sudah diverifikasi oleh UGM, KPU, KPU daerah, KPU DKI, kemudian pada saat juga KPU pusat untuk proses presiden kemarin, pemilihan presiden kemarin. Artinya apa? Artinya semua sudah dicek gitu kan. Dan tentu hari ini kita bisa melihat bahwa fakta-fakta itu terbuka sekarang. Ya, kebenaran itu terbuka dan kita merasa sebenarnya ya harusnya kami yang merasa dikriminalisasi. Tetapi ya sudahlah, Bapak dengan sangat bijaksana, udahlah kita buktikan secara prosedur hukum ya, dan kita lihat ke depan bagaimana proses ini dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian, karena ini dugaan pemalsuan ya, Mbak ya. Jadi ini kan dugaan pemalsuan. Jadi kita melalui kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi mengenai yang tadi Mbak sampaikan mereka ke Komnas HAM segala itu, apapun yang dilakukan oleh Bapak, mereka sebaliknya, kira-kira gitulah. Jadi biar kita gampang melihatnya, artinya bahwa mereka tentu selalu mencoba membela diri saat ini, seperti itu. Dan kemarin mereka datang ke sana dalam rangka untuk mengatakan sebaliknya, padahal sesungguhnya Bapak dengan bijaksana, dengan bijaksananya datang memberikan ijazah aslinya, kemudian datang kembali 2 hari lalu memberikan keterangan sesuai dengan undangan Bareskrim, dan hari ini kita sudah mendapatkan faktanya hasil daripada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri telah melakukan penelitian atau dengan hasil laboratorium seperti yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Demikian. Oke, Bang Firman, tapi dari kubu seberang menyatakan bahwa sudah akan merekrut ahli digital forensik dari luar negeri, ada dari Amerika, ada dari Jepang untuk membuktikan kasus ini begitu. Nah, kalau memang ternyata kasus ini kembali dibawa ke level yang lebih luas, ke level internasional, apa yang akan langkah diambil oleh Pak Jokowi sendiri? Jadi begini, kan tentu kan kita kan berada di negara Republik Indonesia, maka kita harus menjaga kedaulatan negara kita, kan seperti itu ya. Tetapi kalau lantas mereka membawa ke tempat lain, malah ini memberatkan mereka nantinya. Bayangkan Mbak, sudah ada suatu informasi dari lembaga yang kita percaya, yaitu Bareskrim, kemudian Puslap Mabes Polri, dan itu hukum Indonesia melihat itu, seperti itu. Dan lantas udah keluar nih identik. Tadi juga sudah ditayangkan, saya lihat juga dokumen-dokumennya pun dokumen-dokumen yang sangat otentik gitu ya, udah lama dan sebagainya gitu ya. Masih terus dinarasikan. Nah, kita sama-sama lihat aja lah. Saya juga terlalu kurang pas kalau saya mencoba untuk menganalisa lebih jauh, tapi bayangkan suatu proses yang sudah sangat transparan, melalui mekanisme yang transparan, kemudian Bapak sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia juga datang menyerahkan dokumen dan memberikan keterangan seperti itu. Masih juga tidak dipercaya, dan dia hanya mempercayai apa yang, saya mohon maaf nih, halusinasinya seperti itu ya. Karena faktanya sudah keluar ya, jadi saya bisa berani mengatakan halusinasinya mengatakan bahwa ini jasa tidak benar atau palsu gitu ya. Sehingga maksud saya adalah ini sudah maksud saya ini sudah sebenarnya pengalihan saja. Ya kita tinggal tunggu aja lah. Jadi artinya kita tinggal tunggu aja di Polda Metro Jaya ya, dan ya kita lihat saja proses lebih lanjutnya seperti apa. Karena kita sebenarnya sudah melihat kan. Tapi Bang, pertanyaannya adalah kalau misalkan ini dibawa ke level internasional, masih akan diladeni tidak oleh Pak Jokowi, atau ya sudah dibiarkan saja karena cukup dari Bareskrim? Karena kan kita kan fisik ijazahnya ada ya. Kenapa harus di forensik digital? Ini kan analog, fisik. Kita lihat sudah ada pengamannya, tintanya, size scanannya semua exactly identik tadi disampaikan oleh Bareskrim Mabes Polri kan gitu kan. Jadi tidak akan diladeni ya, Bang?
Tidak akan diladeni. Kenapa? Kenapa fisik udah diperiksa, kita lari ke digital. Hmm, Digital kan bisa saja toolsnya kita nggak tahu. oke. Sehari ini, Mbak, foto lama, ya, foto mungkin foto siapa yang lama gitu ya, tahun 18 berapa gitu ya, tiba-tiba bisa hidup, bisa ketawa, bisa ngomong. Hmm, Bagaimana kita mau menjaga integritas dari itu, gitu kan? Terus nanti kan ada pembanding-pembanding. Oh, berarti kalau begitu internasional mempercayai, nggak bisa lah. Kita punya kedaulatan, oke. ya, kedaulatan Republik Indonesia. Hukum yang kita pakai hukum Indonesia. Mereka juga membuat laporan kan di Indonesia, seperti itu. Kecuali mereka ingin menggunakan di lain, nah malah menunjukkan mens rea mereka, niatan mereka Hmm, untuk menjelekan-jelekan lebih jauh. Bayangkan sudah ada faktanya bahwa itu adalah identik, masih dicoba untuk yang lain. Saya tapi tidak mau menanggapi lebih lanjut mengenai hal itu, hanya saya ingin menyampaikan kita menghargai dan berterima kasih kepada Baris Krim Polri telah memberikan konversi pers hari ini mengenai ijazah tersebut, dan ijazah tersebut identik. Artinya ijazah asli yang disampaikan oleh Bapak kepada Baris Krim Mabes Polri sudah diperiksa oleh Puslapor Mabes oke. Polri dan itu identik. Baik. Ijazah asli itu identik. Baik, Bang Firman, terakhir, ini pasti masyarakat sangat penasaran. Akhirnya kan sudah ditetapkan bahwa ijazahnya asli, identik begitu ya. Nah, kalau sebelumnya ini kan selalu dinyatakan, oke akan dibuktikan di Barreskrim dan sudah terbukti saat ini, apakah nanti ada rencana memperlihatkan ijazah ke publik ini? Karena banyak sekali yang ingin melihat secara langsung, Bang. Saya rasa kalau memang nanti kita cermati aja, kalau memang nanti pihak pengadilan ingin membuka itu kepada publik gitu ya, saya pastikan pasti akan diberikan oleh Bapak. Hanya Bapak dari awal tidak menanggapin karena bukan kewenangan mereka ya untuk meminta ini istilahnya ditunjukkan seperti itu. Nah, melainkan menggunakan mekanisme hukum. Mhm. Ketika itu memang diminta oleh pihak pengadilan nantinya, tentu akan diserahkan sama Bapak. Seperti sekarang sudah diserahkan secara baik kepada Bapak melalui Barreskrim. Itu. Jadi kalau memang pengadilan akan mempublikasikan secara luas, silakan. Tetapi mekanismenya selalu mekanisme hukum. Oke. Seperti itu. Dan kita menghargai proses itu. Dari Pak Jokowi Demikian. tidak keberatan berarti ya Pak, kalau misalkan memang Sangat tidak harus keberatan, sangat ditunjukkan. tidak keberatan. Oke. Sangat tidak keberatan, yang penting itu proses hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Oke, kita akan menunggu Bang, apakah ini adalah babak akhir dari bagaimana carut marutnya, bagaimana pro kontranya tentang tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang sudah dibuktikan oleh Barreskrim bahwa asli, atau ternyata masih ada babak-babak selanjutnya setelah ini Bang. Kita akan lihat bersama. Terima kasih telah bergabung bersama Baik, kami, baik. kuasa hukum Pak Joko Widodo, Terima Bang kasih, Firmanto. terima Selamat kasih. malam Bang Firman, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih, selamat malam.